Shalom wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bulan Agustus, WBI Koda DKI Jakarta menyampaikan firman Allah kepada ibu-ibu semua. Ada sebuah kisah dari psikiater Yahudi yang bernama Viktor Frankl. Dia dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa di Auschwitz bersama 1.500 orang lainnya. Dan apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setibanya di sana tinggal 1.300 orang, termasuk orang tua, istri, dan saudara-saudaranya. Mereka hendak dibawa kemana? Mereka hendak dibawa ke kamar gas untuk dibunuh. Frank sendiri dibiarkan hidup di camp, namun ia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi bisa membayangkan betapa sedihnya. Walaupun tersiksa lahir batin, ia bertahan. Mengapa sampai Frank bisa bertahan? Rahasianya, karena Frank memiliki harapan yang luar biasa. Ada seorang dokter yang menuliskan di dalam buku yang berjudul The Anatomy of Hope, menjelaskan bahwa harapan adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting. Harapan meyakinkan bahwa yang terbaik masih akan datang. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sebuah kisah ini adalah mengenai seorang yang memiliki harapan yang luar biasa dalam situasi genting. Berita baik untuk semua kita wanita Betel Indonesia bahwa kita harus memiliki pengharapan kepada Allah. Jadi renungan singkat ini akan berjudul pengharapan kepada Allah. Sehingga kita semakin kuat dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit yang kita hadapi. Ada sebuah lagu yang berjudul lagu lama, pengharapanku hanya Yesus saja. Dia adalah gembala yang sungguh, dia adalah sumber harapan kita. Ibu-ibuku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu pengharapan? Pengharapan di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sebuah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari yang kalau kita baca, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Oh haleluya, luar biasa sekali. Jadi harapan sau yang kuat aman bagi jiwa kita. Contoh, kalau sebuah kapal bila berlabuh, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, harus lepaskan jangkar ke dalam laut hingga kapalnya aman, tidak di bawah gelombang laut, tetapi kapal itu akan aman di pinggir pantai. Haleluya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memiliki pengharapan kepada Allah? Bagaimana kita memiliki pengharapannya kepada Allah? Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah karena dialah satu-satunya pengharapan kita. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang mereka berpegang teguh kepada pengharapan. Di dalam Perjanjian Lama itu sebuah kisah yang luar biasa. Abraham yang terus percaya, berharap, bertahun-tahun dia tidak memiliki anak dan janji itu datang juga. Dan bahkan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Nanti ibu-ibu baca saja dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 15 ayat 2 sampai 6, bahkan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Dengan kita harus percaya kepada Allah yang membuat iman kita
terus bergairah itu adalah ketika kita mau percaya janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan apa? Firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap hari wanita-wanitanya Allah kalau akan memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah harus percaya kepada Allah dan janji-janji firman-Nya. Baca janji firman Tuhan, baca membuat iman, kasih dan kepercayaan ibu-ibu semakin kuat kepada Allah. Semakin kuat supaya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi suami kita jadi berkat kepada anak, cucu dan mantu kita karena kita punya pengharapan yang kuat karena percaya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita memiliki pengharapannya kepada Allah? Hal yang kedua, kadangkala ini kita masih ingat-ingat yang senang-senang. Oh dulu begini, oh dulu saya begini, oh dulu saya banyak duit. Saudara-saudaraku yang dikasih, hal yang kedua adalah kita harus lepaskan keterikatan kita dari masa-masa lalu kita. Harus lepas dari keterikatan. Jangan seperti bangsa Israel. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam Bilangan pasal 11 ayat 1-6 bisa dibaca itu keadaan Israel keluar dari Mesir setelah mengadakan perjalanan selama 3 hari. Di dalam Bilangan pasal 10 ayat 33, bangsa itu mulai bersungut-sungut karena keadaannya yang kurang menyenangkan. Betapa cepatnya mereka melupakan pembebasan mereka dari perbudakan dan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi mereka. Mereka tidak bersedia mempercayai Allah dan menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepada Allah. Masih terikat dengan keadaan yang ada di Mesir. Hal ini yang mendatangkan murka dan hukuman Allah atas mereka. Dan buat kita, wanita-wanitanya Allah, sebagai orang percaya, kita tidak boleh sekali-kali berhenti bersyukur atas korban kematian Kristus bagi kita. Kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari dosa, dan Allah telah memberikan kasih karunia kepada kita semua dan berkat dalam kehidupan kita. Kita tidak terikat lagi dengan kehidupan lama. Tuhan sudah menebus dosa kita, jangan balik lagi dalam kehidupan lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Filipi pasal 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi, jangan terikat dengan masa lalu. Masa lalu hanya untuk mempersiapkan masa depan. Cara-cara hidup yang tidak berkenan, cara-cara hidup yang tidak layak, dilepaskan dan hiduplah dengan penuh terobosan bersama dengan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki pengharapan kepada Allah. Yang ketiga, kita harus rela dituntun oleh Allah. Ketika bangsa Israel berdoa supaya mereka dilepaskan dari perbudakan dan penderitaan, dalam Keluaran pasal 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun, Tuhan Allah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Luar biasa ketika kita rela dituntun Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, inilah keluargaku, inilah pelayananku, inilah gerejaku dan situasi yang sedang saya hadapi. Kalau ketika kita rela Tuhan tuntun, Tuhan akan menuntun kita. Mazmur pasal 23 bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebagai ayat penutup untuk kita semua adalah, kita boleh baca di dalam Roma pasal 15 ayat 13, kita baca bersama-sama dengan keyakinan bahwa harapan kita tetap kepada Allah, tidak akan digoncangkan oleh apapun. Kita akan bacakan Roma pasal 15 ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berpegang teguhlah di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan saudara-saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, setelah kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita terus semangat, maju terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.